Baik, salam sejahtera bagi kita semua ya. Hari ini pertemuan kedua untuk mata kuliah Business Information System. Oke, yang kita akan bahas hari ini adalah tentang Information System Define. Definisi lah kalau saya sebut bahwa definisi dari Information System. Ya, Information System Definition. Why do organization build information system? Kenapa organisasi harus membuat sistem informasi? Information system in the organizational context, ya, konteks information, sistem informasi dalam organisasi, konteksnya untuk apa gitu. Information system and organizational change, jadi perubahan organisasi mengubah information system juga, ya, implikasinya apa. Pertama ada definisinya. Kalau dari buku yang terbaru ini sebenarnya dulu saya pernah diajarkan bahwa 5 faktor sistem informasi itu adalah ada software, hardware, ya, jaringan, orang, dan prosedurnya, ya, prosedurnya. Nah, kali ini ada berapa ya hardware, software itu masuk dalam teknologi, karena di sini yang saat ini dilihat dari dua kacamata besar, social system dan technical system. Nah, saat ini information system as social technical system, ya, social technical system kita tahu, ya. Kenapa? Di dalam sistem informasi beberapa bagian itu digabung dalam namanya sosial. Lalu bagian lagi ada yang technical, ya. Di sini disebutkan bahwa information system are formal, social, technical organizational system designed to collect, process, store, and distribute information. Ya, 4 komponen. Komponennya itu apa? IT, people, process, and structure. IT, people, process, and structure. Nah, structure dan proses termasuk sosial, sisi social system. Technical system itu ada teknologi dan proses. Nah, ini semua saling terkait, ya, saling berhubungan juga. Kita lihat. Kalau saya jelasin sedikit. Sosial, kenapa termasuk sosial? Karena structure itu berhubungan dengan bentuk organisasi dari perusahaan itu. People itu adalah orang-orang dalam perusahaan yang menjalankannya. Jadi untuk sistem informasi, bagian structure dan people itu kita sosial, namanya media sosial, tahu ya. Nah, hubungan antar sosial. Kita harus approach, melakukan sesuatu, ya, itu ya, mendekatkan diri dengan structure dan people ini. Kita baru bisa mengubah mereka. Karena itu butuh adanya keterkaitan sosial. Seperti itu. Ya, hubungan sosial yang baik itu akan mengubah itu jauh lebih baik. Makanya disebut di sini social system. Untuk technical, ya kadang technical itu kita udah tahu lah bahwa kita prosesnya maunya seperti apa dalam perusahaan itu. Nah, kalau mau buat sistem informasi, ya, prosesnya apa, lalu teknologinya pakai apa. Nah, kedua ini udah pasti orang technical udah ngerti gitu. Nah, tapi untuk structure dan people orang technical belum ngerti. Nah, sebagai sistem analis, nah, ya, sistem analis kita harus bisa mengcombine atau menghubungkan ini empat-empatnya lebih, bahasanya gini, seimbang. Kita harus menghadapi ini secara seimbang supaya teknologinya oke, prosesnya oke, dia seimbang sesuai dengan yang memang dibutuhkan. Information technology, ya, ini define here as hardware, software, telecommunication equipment, jaringan dan lain-lain. Prosesnya komponen of information system is defined here as a series of steps, langkah-langkah apa yang dibutuh. Jadi kayak proses bisnis lah kalau saya sebutnya, ya. Ini teknologinya, ini proses bisnisnya, ini orang-orangnya yang menggunakannya nanti. Strukturnya, organisasi strukturnya gimana? Hierarki, decentralized, bentuk kepemimpinannya bagaimana, dan akan berbeda. Jadi contoh, ada yang memang mempercayai di dalam organisasinya itu bahwa
manajer, lalu manajer boleh langsung memutuskan sesuatu, ada yang enggak, ada yang direktur baru bisa memutuskan sesuatu, yang nggak bisa. Nah, itu nanti akan bisa, kalau proses seperti itu ya kita ikut struktur yang ada. Kalau kita mau mengubah, ya kita harus benar-benar sanggup mengubah itu, ya. Jadi kita harus jelaskan lagi kenapa ini lebih bagus, kenapa nih. Itu tadi mengubah struktur perusahaan secara fundamentalnya. Itu memang effortnya besar. Nah, sistem effect ini gini. Jadi kalau salah satu bagian saja nggak bagus, pasti bagian lain tuh kena. Teknologinya nggak bagus, lama-lama prosesnya nggak bisa berjalan. Prosesnya nggak bisa berjalan. People-nya mungkin menyalahkan teknologi dan mereka tidak perform. Nah, atau strukturnya jadinya nggak tepat. Harusnya struktur jalannya kayak gini, kenapa berubah-berubah gitu loh aturannya, seperti itu. The importance of systemic effect is critical not only when designing a new system but also when troubleshooting existing one underperforming in order to diagnose the root cause of the failure and to define. Systemic effect ini, jadi kalau sistem itu tidak dirancang dengan baik, kadang pas saat terjadi masalah, harusnya masalahnya kita bisa selesaikan di sini, kita nggak tahu. Karena kenapa itu terjadi systemic effect, kita jadinya nggak tahu salahnya yang mana. Nah, sehingga lebih baik kita harus perhatikan sistem yang baik itu, kita bisa memecah yang baik. Kita bisa melihat, oh pada saat problem terjadi, oh rupanya kita harus cek di sini dulu untuk memastikan bahwa ini tepat atau tidak. Nah, itu makanya kadang program-program yang memang standar internasional itu umumnya punya log file. Dalam segi teknologi dia punya log file. Dia tahu siapa yang menggunakan aplikasi terakhir kali, dia tahu siapa yang masuk dalam menu ini. Itu log file. Itu sistem yang baik itu juga secara teknologi udah mumpuni. Nah, itu. Ya. Why do organization build information system? Kenapa harus dibuat information system? Ya, secara umum information system, sistem informasi, ya, yang mana tujuannya adalah bagaimana memproses data maupun informasi supaya sesuai kebutuhan perusahaan. Ya, teknologi IT itu harus bisa memproses informasi atau data sesuai kebutuhan perusahaan. Itu kenapa ya, kalau tanpa informasi yang jelas perusahaan mau ngambil keputusan juga sulit. Sometimes external requirements such as financial reporting, safety, or tax regulation mandate the introduction of new IS. Jadi kadang perubahan eksternal seperti financial reporting atau safety tentang keamanan kalau ada naik tingkat. Jadi contoh Euro 2 jadi keamanan, kita bayangin aja keamanan untuk teknologi mesin mobil gitu kan, awalnya standar Euro 2, jadi Euro 3 itu mesinnya harus dirombak banyak kan gitu supaya bisa mencapai Euro 3. Sama dengan perusahaan, kalau ada sesuatu regulasi terjadi, sistem perpajakan ya atau keamanan sistem itu akan berubah, sistem itu harus diubah. Jadi contoh, kalau saya pernah lihat itu adalah dulu BCA itu masih pakai 64 bit ya kalau nggak salah enkripsi passwordnya. Jadi dia ada suatu saat itu dia memperkenalkan bahwa sekarang BCA udah 128 bit enkripsinya. Itu perubahan. Memang kita nggak terasa, tapi secara digital di belakang itu udah berubah. Any IS should be built according to an explicit goal design. Explicit goal design, ingat ya, explicit. Jadi harus tertuang jelas maunya apa kalau kita buat information system ini. Jadi programnya ini maunya apa gitu. Successful information system for large retail store to increase jadi contoh ya. Untuk sebagai retail store yang besar itu contohnya apa? Saya mau meningkatkan efisiensi dan kecepatan konsumen dalam melakukan check out, ya, perhaps using self checkout station, ya, sampai konsumen bisa langsung datang ke kasir, langsung otomatis check out, selesai bayar, barangnya terbayarkan ada. Nah, lalu untuk high end car manufacturer, jadi apa umumnya tujuannya? Improve customer service by allowing individual customer to select the finish and association. Jadi saya penjual mobil, saya berharap konsumen itu bisa
menentukan sendiri dia mau aksesoris seperti apa. Ya pakai website, kan ada kan website yang uh, menawarkan bahwa mobil yang kamu mau beli aksesoris mau apa aja, ada pilihan aksesoris. Nah itu ada yang seperti itu ya, baik di website atau mobile app. Nah ini sebenarnya di dalam buku itu banyak ya, sistem informasi yang gagal kita banyak. Jadi kita nggak bilang sistem informasi itu nggak pernah gagal dibuat, nggak, pasti ada banyak. Ini saya ambil 2 contoh terbaru yang menurut buku ya. Kalau kita cerita beyond efficiency and effectiveness improvement and the social financial consideration, IS have other direct and indirect effect on people within outside the firm. Jadi selain dari peningkatan efisiensi dan efektif ya, associated financial consideration, information system juga punya dampak terhadap orang-orang yang ada di dalam maupun di luar perusahaan, baik bagus atau tidak bagus. Itu dampaknya tak ada, direct, indirect, langsung, tidak langsung juga ada ya. Nah ini contoh ya yang perusahaannya gagal ya. A computer outage in the airline main data center caused the cancellation of 2.300 flights. Delta airline-nya itu pernah terjadi di 2016. Komputernya bermasalah atau outage, kayaknya apa ya, outage itu mati ya, padam ya, sehingga komputer server Delta Airlines itu padam, sehingga 2.300 flight penerbangan itu dibatalkan. Karena kenapa? Tidak bisa mengeluarkan data-data yang dibutuhkan untuk penerbangan. Ya bahaya dong, pilot nggak dapat informasi ini cuaca bagus atau enggak nih, semua komputernya padam gitu, komputer servernya untuk menghasilkan informasi. The firm reported that the system failure result $100 juta less revenue, lebih turun $100 juta in the month of August alone. Jadi hanya bulan Agustus saja mereka harus berkurang pendapatannya $100 juta. Bahaya ya. Nah 2015 Paderborn Baskets ya, a second division German basketball team, the Paderborn Basket was relegated. Nah ini basketball team juga ada menghadapi system information failure ya, was relegated to a lower division of starting an official game 25 minutes late. The cause of the delay, an automatic Windows update that froze the digital scoreboard and prevented the start of the game. Jadi sempat delay gara-gara Windows update-nya itu Windows update-nya itu 25 menit lamanya nunggu update, sehingga skor basketnya itu tidak terhitung kan pakai aplikasi. Gara-gara aplikasinya dijalankan di Windowsnya mau update ya, otomatis update terjadilah ya telat 25 menit gitu. Karena kenapa? Digital scoreboardnya butuh aplikasi di komputer itu contohnya. Information system in the organization context. Jadi information system ya, konteksnya dalam perusahaan itu apa? Sebagai strategi, culture, infrastructure, dan external environment. A firm is characterized by its strategy. Sebuah perusahaan itu dibedakan karena strateginya, budayanya, infrastrukturnya, dan external environment, lingkungan luarnya. Nah, jadi kita cerita kalau strategi, memang perusahaan itu masing-masing punya strategi sendiri, itu membedakan ya dari perusahaan. Contoh sama-sama jual spare part, ada yang strateginya pakai ini, ada yang strateginya pakai ini, itu membedakan dua ini gimana. Kita sebagai konsumen kadang kita juga mengerti, oh kadang saya kalau beli ini bagus di perusahaan ini deh, di toko ini, kalau beli ini kan bagusnya di toko ini deh. Nah gitu, itu tandanya kita sebagai konsumen kita merasakan hasil dari strateginya. Mungkin di sana itu dia jualin lebih murah, di sana itu dia jualin lebih murah gitu. Nah, firm culture itu bagaimana? Budaya, bagaimana perusahaan ini mempercayai hal-hal seperti apa ya. Ada yang perusahaan mempercayai bahwa pakaian harus rapi gitu, ada yang enggak, kayak Google atau Facebook, yang penting ya pakaian harus seragam rapi gitu kan, ada kata seragamnya. Kalau di Google enggak, yang penting rapi kan gitu, yang penting enggak terbuka gitu kan. Nah itu culture-nya bagaimana, itu membedakan.
Lalu terus infrastrukturnya itu apa ya, infrastruktur dari perusahaan. Jadi bisa saja IT resource-nya, IT infrastrukturnya itu membedakan. Jadi contoh kayak Gojek sama Grab, mungkin di balik itu infrastrukturnya beda, sehingga ada yang bisa di-provide oleh Gojek, ada juga yang hanya bisa di-provide oleh Grab. Ya, memang sekarang kita lihat tapi di Grab ada nggak layanan lebih banyak dari Gojek? Kayak Gojek layanan lebih banyak ya, GoBox atau apa, Grab kan nggak ada ya. Nah seperti itu. Nah ada di Grab itu saya infrastruktur mereka bekerja sama dengan lebih banyak electronic payment, sehingga mereka bisa memberikan banyak potongan gitu. Itu hal-hal yang memang membedakan. External environment, organization themselves doesn't exist in a vacuum, but instead of embedded inside external organization that encompasses regulation. Ya, organization sendiri bukan suatu hal yang memang apa ya, dia juga terpengaruh dengan lingkungan di luar. Jadi kadang lingkungannya seperti ini ya, dia kadang beradaptasi atau dia juga terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Organization ya. Untuk strategi culture infrastruktur ada di sini. Itulah menjadikan information system, tapi penggunaannya menghasilkan uang atau menghasilkan yang intangible lainnya ya, hasil-hasil lainnya berdampak nih terhadap external information, juga berdampak kepada information system itu sendiri, juga berdampak terhadap strategi dan culture dan infrastrukturnya. Tuh jadi dampaknya memang semuanya kena gitu. Information system and organizational change. Jadi ada 3 level perubahan ya dalam organization. Automate itu jadi first order change. Jadi level pertama itu adalah perubahan yang memang kita dari sudut pandang otomatisasi. Ya, simplest order of change ensuing from the deployment of technology is automation. This level of change involves technology and process. Jadi untuk otomatisasi, perubahan itu umumnya terjadi di teknologi dan proses. Tadi kita kan tahu ada teknologi, proses, structure, people. Nah kalau untuk automate itu umumnya adalah bicara tentang teknologi dan proses. Ya. Tapi kalau udah informate, kita udah berhubungan dengan apa? People. Ya, teknologi, proses, people. Tapi kalau udah transform, makanya tadi saya bilang bahwa kalau kita sampai dulu manajer udah bisa memberikan keputusan langsung, nggak usah tanya direktur contoh ya. Tapi sekarang ini nggak, dulu harus tanya direktur, tapi dengan ada sistem informasi semua terbuka ya, manajer bisa langsung membuat karena kenapa? Karena dia buat keputusan, karena kalau memang keputusannya salah nanti akan langsung dianulir oleh direktornya. Ya direktur kan juga bisa melihat dashboardnya. Jadi itu jauh lebih cepat. Kalau udah oke ya udah ngapain, udah jalan. Nah, atau yang memang ini kayak tempat saya harus direktur, jadi bisa. Nah, kalau cara seperti itu kita ubah gitu kan, itu kan itu mentransform keseluruhan. Kalau udah transform, itu teknologi, proses, people, semua infrastruktur pasti terpengaruh. Jadi ini level yang oke lah, otomatis saya cuman faktornya 2, ini udah 3, ini udah 4, keseluruhannya kena faktor-faktornya. Nah ini kayaknya ini tadi harusnya saya hapus ya. This represents the most pervasive and radical level of change. Radical. Nah, ini. Kalau automate ya ini teknologi dan proses yang berhubungan. Tapi kalau yang udah mulai informate ya ini teknologi, people, proses itu berhubungan. Kalau sudah yang transform, semuanya kena, structure juga kena. Implication. Don't put the cart before the horse. Bahasanya gini, kita jangan tahu mau pak aplikasi ini, baru kita mau buat aplikasi ini kemana ya? Enggak, tapi kita mau kemana dulu baru cari aplikasinya.
Kita mau proses seperti apa dulu baru kita cari aplikasinya. Ya seperti itu harusnya. Supaya kita tidak salah investasi dalam software gitu. Nah, baru what is the firm strategy? Nah, jadi bahasanya gini. Why are you investing di software program? Itu harusnya kamu tanya dulu, what is the firm strategy? Perusahaannya strateginya apa? Nah, lalu kalau ada yang bertanya, what are you attempt to do with this software? Apa yang kamu lakukan dengan software ini? Enggak, harusnya kamu tanya, apa yang menjadi tujuan dari information system yang dibangun? Ya, ini systemic effect. Jadi kadang systemic effect itu yang tadi, bahwa perubahan ini mempengaruhi teknologi, proses ya, sampai people, sampai juga structure, itu harus dikelola dengan baik. The more precise you can prior in estimating, jadi semakin kamu bisa mengestimasi resikonya, itu kamu lebih tahu bagaimana cara menanganinya. Information system fluktuatif, berubah-berubah. Jadi information system itu kadang bisa berubah akibat bisnis strategi, external environment, dan itu akan terus berubah karena kita tahu bahwa perubahan itu yang abadi, tetap berubah. Jadi jangan lupa mendesain sistem informasi itu juga bisa memprediksi perubahan yang terjadi mungkin 5 atau 10 tahun ke depan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sharingkan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.